Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Jamaah salat subuh yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita memuji dan bersyukur kepada Allah Tabaraka wa taala dengan izinnya, dengan rahmatnya kita bisa hadir di subuh hari ini untuk melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Mudah-mudahan Allah Tabaraka wa taala terus mencurahkan keberkahan, rahmat, hidayah pada kita semua sehingga kita bisa melaksanakan segala aktivitas kita, terutama ibadah kita kepada Allah Tabaraka wa taala. Salam salawat semoga senantiasa tercurah pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lewat perjuangan dan kerja keras beliau kita dapat merasakan al-Islam dan kita berbahagia berbangga dengan Islam yang telah dibawa diperjuangkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah salat subuh yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dengan izin Allah di subuh hari ini kembali saya datang, alhamdulillah ya, dengan izin Allah. Setelah kita rehat sejenak, barangkali kurang lebih 3 pekan kalau saya tidak salah, bahkan 1 tahun ya, jamaah subuh rahimakumullah. Akhir 2024 saya masih mengisi, kemudian nanti sempat lagi ini 2025 ya, alhamdulillah. Tapi bapak-bapak saya lihat masya Allah sehat-sehat semua, segar-segar semua ya, dengan cuaca dingin-dingin ya, kadang hujan, tapi ya dengan semangat kita, keyakinan kita, kesyukuran kita ya, dengan kekuatan yang kita masih punya, walaupun kadang sakit-sakit ya, pegal-pegal ya, karena kita merasa bersyukur, bersujud ya kepada Allah Subhanahu wa taala, kadang kita seperti paksa-paksa diri ya, sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Maka yang perlu kita sering ya harapkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala adalah keberkahan hidup ya, keberkahan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salah satunya adalah kesehatan, supaya kita bisa terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah subuh rahimakumullah ya, saya masih mengambil tema-tema di dalam surah Fatir, dan saya kira ini adalah pertemuan keempat dari surah Fatir. Mudah-mudahan ini menjadi barangkali ya, kita hari ini adalah hari terakhir dari surah Fatir, insya Allah nanti lanjut ke surah Yasin ya. Tentu tidak semuanya apa yang ada dalam surah itu kita bisa baca, tapi pada intinya pada subuh hari ini ya, semoga ini menjadi rangkuman dari pembahasan-pembahasan sebelumnya. Jamaah subuh rahimakumullah, kita sudah tahu dan kenal semuanya bahwa surah Fatir adalah surah Makkiyah, yang tema pokok dari surah-surah Makkiyah adalah tentang tauhid, tentang keimanan. Bagaimana mengajak manusia ya, meyakini bahwa Allah adalah pencipta, Allah adalah pengatur alam raya, Allah adalah pemberi rezeki, Allah adalah zat yang satu-satunya berhak disembah ya. Selain daripada Allah semua adalah kebatilan, semua adalah tidak benar ya. Maka kita sudah baca pada ayat pertama misalnya ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ard ja'ilil malaikati rusula uli ajnihatin masna wa thulatha wa ruba' yazidu fil khalqi ma yasha, dan seterusnya. Jemaah berbahagia ya. Apa yang Allah mau tetapkan dalam surah ini sesungguhnya adalah
ingin menekankan, ya, menguatkan kepada manusia secara khusus. Kaum kafir Quraisy saat itu yang menyembah berhala, menyembah patung, menyembah hal-hal selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga untuk menguatkan kita semuanya, manusia yang datang kemudian, termasuk umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa apa yang disembah selain dari Allah itu adalah kebatilan. Maka kalau kita rentetan ayat dari awal, ya, ayat-ayat sampai dengan ayat-ayat terakhir itu, selalu Allah menjelaskan bahwa Allah yang menciptakan langit dan bumi, Fatir, pencipta. Pencipta itu maksudnya adalah yang mengadakan, ya, satu bentuk tidak ada sebelumnya. Pencipta, penemu, ya, yang sesungguhnya. Allah yang menciptakan langit dan bumi. Allah yang menciptakan malaikat-malaikat sebagai utusan-utusan Allah. Iya. Apa yang Allah berikan kepada manusia, maka tidak ada yang mampu menahan. Ma yaftahillahu linnasi min rahmatin fala mumsika laha. Apa yang Allah tetapkan untuk diberikan kepada kita, apa saja bentuknya, berupa karunia dan apa saja, maka tidak ada yang mampu menahan, ya, mengkanter itu, jangan diberikan. Kalau Allah tetapkan kebaikan pada seseorang, tidak ada yang mampu menahan kebaikan itu. Walaupun manusia dan semua orang berusaha untuk menahan, ya, tidak ada. Dan sebaliknya, apa yang Allah tahan tidak ditetapkan untuk diberikan kepada kita, maka tidak ada yang mampu meloloskan memberikan itu. Wa ma yumsik fala mursila lahu. Apa yang Allah tahan tidak tetapkan untuk diberikan kepada kita, maka tidak akan mampu siapapun juga. Sampai pada diri kita sendiri usaha semaksimal mungkin pun tidak bisa. Tapi kewajiban kita adalah berikhtiar, berusaha. Lalu kemudian Allah jelaskan bahwa Allah yang mengirim awan, yursilur riyah, mengirim angin, lalu kemudian angin itu mengarahkan awan, lalu kemudian awan itu membawa air hujan diturunkan kepada tanah yang tandus, maka tumbuhlah tanah itu. Allah yang menurunkan air dari langit, ya, lalu kemudian dengan air itu tumbuhlah berbagai macam buah-buahan yang beraneka ragam rasa dan warnanya yang pernah kita baca, ya. Allah yang menciptakan dua lautan yang berbeda antara sungai dengan lautan, yang kemudian dua-duanya menghasilkan berbagai macam kenikmatan, iya, beraneka macam ikan, ya, rasa juga berbeda-beda, beraneka macam perhiasan, ya, menjadi sarana transportasi dan seterusnya. Allah yang menjadikan manusia beraneka macam warna dan bentuknya, bahasanya, warnanya, bentuknya. Kalau kita lihat Pak, manusia itu, kita orang Indonesia saja beraneka macam, sukunya, bangsanya, tradisinya, ya. Kita di sini di tempat ini, masya Allah, dari berbagai macam suku yang berbeda. Belum lagi manusia melihat manusia luar, ada yang putih, ada yang tinggi, ada yang hitam pekat, ya, ada yang berwarna kemerah-merahan, ya. Rambutnya juga berbeda-beda, bahasanya berbeda-beda. Allah semuanya jelaskan itu. Kemudian Allah jelaskan bahwa Allah yang mengatur peredaran bulan ini. Yulijul laila fil nahari wa yulijul nahara fil lail wa sakhkhara asy-syamsa wal qamar. Mempergantikan antara malam dan siang, siang dan malam. Dan itu menjadi sumber kehidupan manusia. Ya. Dengan adanya malam, adanya siang, itu adalah, ya, Allah sudah atur supaya manusia hidup gampang, mudah, teratur, ya. Saat malam dia beristirahat, dia tidur supaya kuat kembali. Saat siang manusia bekerja, berusaha, beraktivitas mencari rezeki Allah Subhanahu wa taala, ya. Ada istilah pagi, ada istilah siang, ada istilah sore. Bukan itu bukan sesuatu yang begitu saja. Tapi Allah jelaskan supaya kalian bekerja, berusaha pada waktu-waktu dan momen tertentu, dan supaya kalian beristirahat pada waktu dan momen tertentu, ya. Bahkan dengan adanya pergantian saat siang dan malam itu, terjadilah kehidupan yang harmonis. Bahkan tidak ada kehidupan kalau siang saja terus-menerus, kata Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kehidupan kalau malam terus-menerus sampai hari kemudian.
Dan Allah yang mengatur itu. Pada surah yang lain Allah jelaskan bahwa seandainya qul ara'aytum min ja'alallahu 'alaikumul laila sarmadan ila yaumil qiyamah man ilahun ghairullahi yatikum bidhiya. Pikirkan manusia, sekiranya Allah jadikan alam raya ini, bumi ini, atau alam secara umum ini gelap terus menerus sampai hari kemudian. Adakah yang mampu mendatangkan siang supaya kalian bekerja berusaha? Seperti mati lampu Pak, sepanjang waktu, tidak ada bulan, tidak ada tahun, gelap terus. Adakah yang kuat, adakah yang hebat mampu mendatangkan energi? Kalau manusia sekarang mengatakan mampu Pak bikin listrik, berapa energi yang dibutuhkan untuk menyinari alam raya ini? Kalau Allah mau, sekejap saja, ya Allah singkap secara pelan-pelan di pagi hari mulai terang. Itu sebagai alam sudah berjalan begitu yang Allah tetapkan. Ya, dari siang menuju malam Pak. Itu adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang kadang lewat begitu saja. Bagi manusia kadang orang kita ini ya pokoknya kalau sore pergi jogging, olahraga, menunggu malam. Tapi sesungguhnya kalau kita mau berpikir dari siang itu sampai malam, itu Allah perjalankan itu secara pelan-pelan. Bukan seperti menyalakan lampu Pak, tek, langsung terang. Atau langsung seperti mematikan, ya dari terang menjadi gelap, mematikan lampu, tidak. Coba lihat Pak di subuh hari, sebentar ini. Ini mulai perjalanannya ini gelap, mulai tersingkap pelan-pelan, terang, sampai nanti di subuh jam 7, jam 8 terang sekali. Seperti Allah memberikan kesempatan pada jasmani mata kita menikmati itu secara pelan-pelan supaya manusia tidak kaget seperti menyalakan lampu secara tiba-tiba. Kalau gelap Pak, tiba-tiba menyala lampu itu biasa sakit mata, kaget orang. Tapi tidak begitu, Allah buka itu siang, pelan-pelan Pak Allah buka siang. Malam juga begitu, dari terang menjadi malam, pelan-pelan Allah gelap sampai gelap betul. Subhanallah. Yulijul laila fil nahar wa yulijul nahara fil laili wa sakhkhara syamsa wal qamar. Allah sudah tundukkan matahari, bulan dan semua planet ini untuk kepentingan kehidupan manusia. Kita ini Pak sudah hidup enak sekali nih, Allah sudah atur nih semuanya alam raya ini. Ya. Kenapa matahari besar begitu? Kenapa bulan berputar begitu? Kenapa bumi berada di jarak antara ini dengan bulan sekian? Allah sudah atur. Dalam surah Yasin nanti kita baca, kullun fi falakin yasbahun. Semua berjalan, beredar pada poros waktu, ketentuan yang Allah sudah tetapkan. Ya. La syamsu yanbaghi laha an tudrikal qamar wa lal laylu sabiqun nahar. Tidaklah matahari akan berlari berputar cepat melebihi ketentuan yang Allah sudah tetapkan sehingga menjadi rusak alam raya ini. Dan juga sebaliknya, bulan tidak akan bergeser berputar cepat melebihi matahari, melebihi ketentuan yang Allah sudah tetapkan. Ya. Kullun yajri ila ajalin musamma. Tapi apa kata Allah SWT di akhir-akhir surah 12 itu, ayat 12. Ayat 12 Allah katakan, "Dzalikumullahu rabbukum lahul mulk." Itulah Tuhan kalian yang mempunyai kerajaan yang berhak disembah satu-satunya. Jadi seakan Allah setelah menjelaskan kehebatan, kemampuan, mengajak manusia berpikir di alam raya ini supaya manusia sadar. Terutama orang-orang musyrik saat itu yang menyembah patung berhala. Manusia sadar, oh ternyata bukan ini yang benar. Ternyata apa yang disembah manusia berupa batu kan namanya, patung kan namanya, tidak ada kemampuannya sama sekali. Maka setelah Allah menjelaskan kehebatannya, kemampuannya, mengajak manusia berpikir, Allah mengatakan, "Dzalikumullahu rabbukum lahul mulk." Itulah Tuhan kalian Allah Subhanahu wa taala yang berhak disembah. Lahul mulk, yang mempunyai kerajaan kekuasaan yang sesungguhnya. Walladzina tad'una min dunihi, dan apa yang kalian sembah dalam surah Fatir ayat 12, walladzina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmir, dan apa yang kalian sembah selain Allah, apakah dia patung, apakah dia batu, apakah dia pohon, apakah dia matahari, bulan dan seterusnya, ma yamlikuna min qitmir, mereka tidak memiliki sedikit pun sampai hal-hal yang terkecil. Qitmir Pak, nanti Pak kalau kita buka, coba kita buka qitmir. Ya, qitmir itu dalam bahasa Arab sesungguhnya adalah kalau kita
kita makan kurma, lepaskan kurma, dagingnya kurma dengan bijinya, antara daging dengan bijinya itu ada selaput-selaput putih tipis sekali. Atau yang menyelimuti bijinya di dalam itu ada kulit-kulit putih yang tipis sekali, kecil sekali, itulah kitmir. Kalau gampangnya Pak, mandre tecang goreng. Ya, Ogis bilang mandre tecang goreng. Ada tuh cang goreng, tecang goreng. Orang Bugis, orang sana bilangnya. Itu yang kering itu kalau di hete kering sangrai. Ya. Kalau sudah masak baru dikasih begini, keluar kulit-kulit yang tipis itu, itulah kitmir. Ya, maka terjemahannya nanti kalau kita buka terjemahannya, kadang diterjemahkan kulit ari, kulit yang paling tipis. Ya, tapi asli kitmir itu adalah kulit yang menyelimuti biji kurma itu, itulah kitmir. Apa maknanya jemaah rahimakumullah? Bahwa apa yang disembah manusia selain Allah, apapun bentuknya, apakah dia manusia, apakah dia hewan dan selainnya, mereka tidak memiliki sedikit pun manfaat mudarat, walaupun sekecil, ya, setipis itu. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan berikan manfaat pada kita semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.